Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk wisata edukasi yang berada di Bandung yang murah meriah dengan harga tiket sebesar 2.000 untuk pelajar dan umum 3.000, sedangkan untuk warga asing 10.000. Tempat wisata edukasinya yaitu Museum Geologi Bandung yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 57 Cihaurgelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya buka jam 9 sampai jam 2 hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan untuk akhir pekan yaitu jam 9 sampai jam 2 siang. Di Museum Geologi, teman-teman akan disuguhkan 4 ruangan dengan tema yang berbeda-beda. Dan ini ruangan yang pertama, yaitu Ruang Geologi Indonesia. Ruang ini menginformasikan tentang proses pembentukan bumi dalam tata surya keluarga matahari. Di sini ditampilkan koleksi meteorit dan tektofit. Selanjutnya digambarkan tentang perkembangan kepulauan Indonesia sejak 50 juta tahun yang lalu hingga kondisinya sekarang menurut teori tektonik lempengan, dengan keberadaan kepulauan Indonesia di antara 3 lempengan yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas gunung lainnya yang berapi. Fenomena dan gejala geologi di pulau masing-masing pulau besar di Indonesia dijelaskan. Ruangan ini juga menampilkan berbagai jenis klarifikasi mineral maupun bebatuan. Dan cara mengenalnya yaitu menurut kami museum ini sangat cocok untuk anak-anak usia sekolah seperti sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi mereka bisa melihat secara nyata apa yang sedang mereka pelajari seperti di sekolah. Jadi mereka tidak hanya membaca dalam buku sendiri, tetapi mereka mendapatkan berbagai macam informasi yang ada, baik ada bentuk nyata, bebatuan, proses, dan penjelasannya lebih detail lagi dan lebih menarik di Museum Geologi ini. Bagi kita orang dewasa pun bisa merasakan dengan melihat betapa bersyukurnya kita bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini dan seisinya. Kemudian dari ruangan pertama yaitu Geologi Indonesia, kita akan naik ke atas ke lantai kedua. Ruang kedua yaitu ruangan manfaat dan bencana geologi. Di ruangan ini kita bisa melihat proses geologi yang berlangsung sejak puluhan juta tahun yang lalu yang ada di Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung, jadi anugerah dan manfaat bencana geologi untuk manusia. Ruang pameran manfaat dan bencana geologi menjelaskan tentang manfaat sumber daya geologi oleh manusia dan bencana geologi. Sudut pameran manfaat sumber daya geologi menyatakan hasil pengolahan sumber daya geologi oleh manusia dari masa ke masa. Kemudian sudut pameran bencana geologi menyajikan jenis-jenis bencana yaitu gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Ini adalah alat simulasi gempa bumi. Bagaimana terjadinya gempa bumi disimulasikan di alat ini. Ini adalah alat peraganya. Bagaimana guncangan tsunami terjadi atau
bencana gempa bumi. Di sini kita bisa merasakannya memakai alat simulator gempa bumi. Ini maksimal 3 orang untuk menaiki simulator gempa bumi. Ini adalah kejadian letusan Gunung Merapi. Bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Merapi sehingga barang-barang yang tersapu oleh asap Gunung Merapi sampai rusak parah. Ini gambarannya. Sini terdapat gambaran bagaimana terjadinya gempa atau letusan Gunung Merapi yang terjadi di Indonesia. Setelah keluar dari ruang manfaat bencana geologi, kita akan disuguhkan rangka dari hewan purba. Di sini terdapat rangka-rangka hewan purba yang terdapat di Indonesia. Ini badak Jawa. Ini rangka badak Jawa yang berada di Museum Geologi, dan banyak lagi rangka-rangka dari hewan purba yang terdapat di Museum Geologi. Dari ruang kedua, kita akan beralih ke ruang ketiga, yaitu ruang sumber daya geologi. Di ruangan ini mengupas berbagai potensi sumber daya mineral, energi, serta tanah. Sumber daya mineral meliputi berbagai jenis mineral logam dan non-logam, termasuk di dalamnya bebatuan mulia. Sumber daya energi meliputi energi konvensional, minyak, dan panas bumi. Sumber daya air khususnya merupakan potensi yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Di ruangan ini dijelaskan bagaimana terbentuknya bebatuan mineral sampai bebatuan mulia, dan sejarah dimulainya penggunaan batu mulia untuk kehidupan manusia. Sini digambarkan mulai dari pembentukan sampai penggunaan bebatuan mulia untuk kehidupan manusia. Bagaimana terjadinya bentuk atau terjadinya bebatuan mulia dan penggunaannya. Ini adalah tabel atau alur kunjungan kita bila kita akan ke Museum Geologi. Di sini diceritakan alurnya gimana, sehingga pengunjung dapat mengikuti bagaimana alur dari kunjungan ini di Museum Geologi. Karena ruang sejarah kehidupan manusia lagi direnovasi, sehingga kita tidak dapat ke ruangan keempat atau ruang terakhir, karena ruangan tersebut lagi direnovasi untuk perbaikan. Makanya kita hanya berkunjung sampai ruang ketiga. Sini juga digambarkan sejarah dari masa ke masa, dari kolonial Belanda, bagaimana Museum Geologi dibangun serta diserahkan. Bagaimana teman? Ternyata mengasihkan kan berjalan-jalan ke museum? Semoga banyak lagi museum yang mengajarkan informasi dan interaktif. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.